ada nggak terkait dengan bukan izinnya? Iya, kita telusuri kalau masalah ada izinnya atau tidak itu bisa kita telusuri. Artinya hari ini aksi kita kan bukan hanya kayak semalam aja, Bang. Tanggapan kapan kita bisa dapat tanggapan? Berarti yang pertama tuntutan kalian adalah ini ada izinnya atau tidak, agensi itu berizin atau tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana pengawasan terhadap OJK terhadap permasalahan ini, Pak. Permasalahan agensi yang ini ya, si Ibu apa kemarin namanya? Bu Ani. Ibu Ani yang di Brastagi ya kemarin. Iya, Bang. Nah, Ibu Ani itu ya. Tapi tanggapannya agak di luar aja, Bang. Biar kita jaga progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, ya, ini udah yang datang yang kedua kali ya setelah kemarin ya. Nah, ini Oke, baik. Nama saya Nur Hafid, ya. Saya di bagian edukasi dan perlindungan konsumen. Ya. Jadi perlu saya jelaskan, ya. Saya terima kasih teman-teman ya sudah menyampaikan aspirasi. Ya, aspirasi ini kami tampung. Dan yang perlu saya sampaikan di sini adalah, ya, kami dari OJK selalu menindaklanjuti apa yang terjadi di isu-isu yang terjadi di masyarakat. Nah, apalagi isu-isu itu masuk ke kami, tidak ada satupun ya pengaduan informasi yang masuk ke kami yang tidak kami lanjuti dan tidak hanya kantor cabangnya saja. Jadi kalau posisinya tetap harus di bawah pengawasan OJK. Nah, kalau yang tadi ditanyakan juga terkait kalau izin sudah oke ya teman-teman ya, itu tetap terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang kedua terkait pengawasan, kami sampaikan juga teman-teman untuk kantor regional ini terbatas yang namanya delegasi wewenang. Jadi semua industri keuangan itu tidak sepenuhnya langsung diawasi oleh kantor regional ini. Karena kantor generali ini, kantor pusatnya ada di Jakarta, maka pengawasan itu ada di OJK kantor pusat yang ada di Jakarta. Nah, dukungannya kantor regional ini seperti apa? Seperti itu kan ya? Nah, kami adalah penyambung dari informasi teman-teman apabila ada pengaduan, apabila ada pemeriksaan yang kami harus tindak lanjuti kepada kantor pusat. Nah, kondisinya nanti, ini surat akan kami teruskan kepada pengawas yang ada di kantor pusat. Teman-teman tolong bersabar, kami akan tetap follow up setiap masukan seperti ini. Tapi kembali lagi kami sampaikan tadi akan lebih baik apabila ada masuknya laporan. Karena apa? Kami bekerja sesuai dengan prosedur kami, berdasarkan undang-undang juga untuk menangani namanya pengaduan konsumen. Nah teman-teman tolong, nanti kalau ada surat resmi selain dari press release ini, kami sangat menunggu ya, nanti untuk bisa kami tanggapi. Nah terkait ini nanti kami akan minta pengawas pusat langsung bersurat langsung ke aliansi ya, nanti akan kami tujukan ke sana. Apabila nanti aliansi belum menerima surat itu, bisa memintakan kepada kami. Untuk lebih tepatnya kapan waktunya kami tidak bisa lakukan jaminan, ya Pak ya. Nanti tunggu saja, kita koordinasi aja. Akan lebih baik kalau kita koordinasi. Dari kantor pusat General Indonesia di sini sebagai Head of Corporate Communication. teman-teman, nama saya Agus Hermanto Napitupulu dari Generali Kantor Pusat. Jabatan saya sebagai agensi sales head. Terima kasih. Ya. Selamat siang teman-teman, saya Safero dari Departemen Legal. Dari pusat juga, Bang? Dari kantor. Iya. Ya, saya Banwara Sianipar dari Banwara Sianipar. Jadi saya adalah lawyer daripada Generali. Jadi tujuan kami di sini adalah bagaimana untuk bisa menampung tuntutan. Jadi kami akan jelaskan baik secara hukum maupun secara teknisnya. Jadi bapak-bapak ini adalah orang-orang yang berkompeten untuk menjelaskan. Kalau secara hukumnya nanti dari legal dan saya akan jelaskan. Mungkin itu. Terima kasih. Silakan. Oke, terkait dengan Ini ada juga lampiran polisi kita. Tahu Bapak. Oke, di sini meminta pertanggungjawaban asuransi Galaxy Film Multatuli terhadap klaim nasabah Ibu Adi yang sedang terkena penyakit kanker. Di sini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan memiliki 2 polis. Untuk polis konvensional sudah digugurkan prosesnya oleh pengadilan. Untuk polis syariah sudah diproses secara hukum di pengadilan agama, dan sesuai dengan keputusan dari pengadilan, gugatan tidak dikabulkan.
Ya, yaitu tentang tuntutan tentang klaim. Jadi di sini itu adalah hal yang dapat kami jelaskan. Untuk polis syariah saat ini nasabah melalui kuasa hukum menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Kami sangat hargai dan saat ini masih dalam proses. Jadi itu adalah beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan nomor 1. Jadi keputusannya sudah ada di sini dan proses hukum masih sedang berjalan, gitu ya. Yang kedua, tentang pencairan mungkin sama proses yang bisa kami sampaikan di sini bahwa proses hukum sudah berjalan dan di sini mencabut izin. Di sini kami sadar ya di sini bahwa jalur komunikasi tentang gugatan klaim ini sudah ada jalur yang sudah disediakan sesuai dengan koridor. Proses hukum sudah berjalan dan kami sudah melakukan tanggapan dengan baik. Jadi itu yang harus dimengerti mungkin oleh rekan-rekan sekalian tentang proses yang sedang berjalan. Seluruh tanggapan yang diperlukan kami sudah tanggapi dengan baik, gitu ya. Dan di sini juga kami ingin menekankan bahwa seluruh proses sudah melalui prosedur yang berlaku secara hukum, gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Satu Bang, yang Abang bilang soal digugurkan tadi yang konvensional, ya. Itu kan belum ada itu ke pengadilan itu prosesnya. Dari mana Bang bilang bisa digugurkan? Yang mana? Ini mungkin tim legal kami bisa jawab ya. karena terkait proses hukum. Ya. Terima kasih. Untuk polis yang konvensional itu waktu di tahun 2021 itu sudah pernah diajukan oleh pihak nasabah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tolong ada buktinya. Ya, kita nggak bisa buktikan di sini lah. Ini kan ada proses hukum berjalan. Gitu. Jadi intinya bahwa itu sudah digugurkan, sudah dihentikan dan perkara tersebut sudah dicoret. Tolong buktinya Bang. Ya. Nah, terus satu lagi yang dibilang itu syariah tadi, yang di pengadilan agama itu syariah ya, bukan konvensional. Iya, Ya, oke, saya jelaskan begini. Nah, ada Biar dua. Dari lebih simpelnya begini. Bahwa ada dua premi, dua polis daripada Hanif, satu konvensional, kemudian satu syariah. Kemudian kedua-dua polis ini sudah ditempuh upaya hukum. Konvensional itu sudah ditempuh, lawyernya adalah OJK Ligis. Ya, kemudian pada saat mulai proses hukum di konvensional Jakarta Selatan, para penggugat tidak pernah hadir. Sehingga maka secara hukum gugatan itu gugur setelah dipanggil 3 kali. Itu yang konvensional. Kemudian yang syariah ini sudah sampai proses banding dan sekarang tahap kasasi. Nah, kuasa hukumnya adalah saudara yang sekaligus yang agama. ya agama ya. Itu Konvensional itu ada lagi dari lawyer di Jakarta. ya maksudnya OJK Ligis yang agama kan. Agama OJK Ligis. Yang kasasi siapa namanya? Yang saat ini Dermawan yang Mbak. Ya, jadi Adinda Dermawan Yusuf saya kira tadi hadir sebagai lawyer di kasasi. Saya ingin bicara sama dia. Jadi artinya begini, pada saat upaya hukum sudah dilakukan, baik secara konvensional maupun secara syariah, ada baiknya kita hormatin. Kalau memang ingkrah menyatakan bahwa Anik berhak atas premi itu, tanggungan itu, maka generali pasti membayar. Jadi kita sama-sama menghormatilah proses hukum ini. Jadi jangan bawa pengadilan ke jalan. Jadi adik-adikku diampuh juga, supaya tahu masalahnya duduknya. Yang konvensional sudah pernah digugat, tapi gugur karena tidak dilanjutkan oleh penggugat. Seandainya mau menggugat lagi silakan. Gitu loh, karena gugur, bukan karena kalah. Silakan digugat secara konvensional juga. Nah, untuk syariah, mari kita tunggu kasasinya. Kalau bicara syariah ya Bang, kami yang konvensional Bang. Benar, ini kan ada dua. Jadi saya perlu jelaskan. Jangan miring-miring beritanya. Jadi generali tetap tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Tetap tunduk kepada Pancasila seperti apa yang dikatakan Ampuh. Kalau memang keputusan itu sudah berkekuatan hukum, maka generali wajib membayar itu. Oleh karena itu saya mohon buat rekan-rekan adik-adik di Ampuh, termasuk lawyernya, saya juga Dermawan, mari kita hormati upaya hukum ini, kita tunggu. Kalau memang keputusannya sudah berkekuatan hukum,
Mari kita sama-sama menghormati. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi Pak, untuk syariah tadi tidak ada persoalan di sini Pak. Jadi jangan diangkat-angkat itu seolah-olah ini yang konvensional. Terus yang kedua tadi, Darmawan itu mulai bulan Februari dia sebagai kuasanya, jadi tidak pernah melakukan gugatan. Ya, makanya saya jelaskan. Artinya gini, kita juga tidak bisa memilah-milah kasus ini. Makanya kami dari Generali menjelaskan. Konvensional sudah pernah digugat. Ya, tapi bukan Darmawan. Sekarang Darmawan Betul. rasanya. Dengar dulu. Kan saya perlu juga klarifikasi, Bung. Ya. Ya. Konvensional sudah dilakukan gugatan, tapi penggugat tidak pernah hadir. Nanti saya kasih nomor gugatannya. Boleh. Ya, nanti saya kasih sebagai bukti seperti yang diminta. Betul. Saya akan kasih. Nomor gugatannya bisa dicek di SPP. Ya, di Mahkamah Agung. Itu sudah gugur. Kenapa syariah saya bilang? Karena memang Ibu Anik juga ada di syariah. Iya, tapi bukan Gitu. itu yang jadi Tahu. masalah. Jangan Bukan nggak ada bermasalah, sama kami masalah juga, Bos. Tidak ada itu di sini disoalkan. Betul, tapi saya Yang jelaskan. konvensional. Nggak boleh hukum dipisah-pisah, Bos. Ya harus dipisah lah. Enggak, makanya saya bilang. Makanya Yang syariah jalannya sampai mana? Yang konvensional jalan sampai mana? Mari kita sama-sama jangan hormati. seolah-olah ini dialihkan jadi konvensional. Kami tidak ada mengalihkan. Syariah tidak ada urusan. Kami hanya menjawab agar ini bisa lurus. Itu aja. Jadi kita saling mendukung terhadap hukum lah. Ampuh, peduli hukum, kami juga peduli hukum. Jadi terima kasih banyak buat adik-adikku. Jadi ini juga yang mau kami sampaikan, Bang. Ini kan beliau ini punya hak ya di antara dua polis itu. Nah, beliau bayar ikut di syariah, bayar ikut konvensional. Nah, oke, kita taati proses hukum yang ada di syariah. Kita hari ini di konvensional yang hari ini kita ributkan, Bang, gitu kan. Nah, beliau Ibu Anik dengan pengacaranya udah sering bolak-balik, Bang. Nah, pihak agensi ini selalu membola-bola tanggung jawabnya dari pusat. Nah, jadi untuk apa dibayar dari agensi ini kalau pihak terkait tidak diberikan haknya begitu. Nah, konvensional ini kan menjadi hak beliau, Bang, untuk segera dicairkan bahwa beliau sudah kena penyakit kanker begitu kan. Nah, kenapa ada upaya hukum, Bang? Karena tidak ada keadilan yang didapatkan beliau, makanya beliau memproses di hukum. Kalau seandainya keadilan dan hak beliau dipenuhi, nggak akan ada proses hukum seperti ini, Bang. Nggak akan ada keributan kayak gini begitu. Hanya ingin itu yang kami sampaikan. Berarti ketika ada upaya hukum di salah satu perusahaan, berarti ada masalah. Nah, itu yang kami ributi. Jangan seakan-akan abang kami nggak tahu terkait masalah proses. Kami paham itu. Tapi kami hanya ingin menyampaikan jangan ada lagi korban berikutnya yang akan melanjutkan upaya hukum lagi begitu. Karena ada masalah begitu. Kira-kira ada lagi menyampaikan, Bang? Mungkin dijawab yang tadi deh, yang nomor 1 tadi. Kenapa di pusat itu? Boleh silakan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa semua keluhan, klaim, dan juga pengajuan lainnya itu harus melalui kantor pusat? Kami itu di sini sudah melalui perizinan OJK dan segala macam. Di sini sesuai dengan POJK adalah fungsinya untuk kantor pemasaran. Tercantum juga di dalam polis nasabah bahwa seluruh saran, keluhan, dan klaim diajukan ke kantor pusat sesuai yang diminta dan disyaratkan oleh OJK. Terdapat di dalam polis asuransi semua nasabah Generali. Jadi itu yang mau kami sampaikan bahwa masing-masing kantor sudah berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi itulah yang kenapa kita harus coba melihat bahwa fungsi kantor ini berdasarkan POJK adalah kantor pemasaran. Jadi itu yang bisa kami sampaikan.